Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melakukan pengukuran tebal lipatan kulit. Nah, alat yang pertama itu kita mempersiapkan alat yang digunakan yaitu lens dan Harpenden skimfol calipers. Nah, contohnya ini, anggap saja ya. Nah, untuk memastikan kalau alat ini bisa digunakan, kita lihat di eh, jarumnya itu menunjukkan angka 0. Assalamualaikum Pak. Perkenalkan, nama saya Dr. Gusti, dokter yang bertugas pada pagi hari ini. Baik Pak, saya akan melakukan pengukuran tebal lipatan kulit pada Bapak untuk menentukan nilai gizi Bapak. Nah, sebentar saya akan menggunakan alat ini, namanya lens skimfol caliper. Nah, ini sebentar Pak, mungkin Bapak akan merasa sedikit kurang nyaman, tapi saya akan melakukannya dengan seprofesional mungkin. Dan ini akan menjadi rahasia antara Bapak dengan saya. Apakah Bapak bersedia? Bersedia, dok. Iya, baik Pak, silakan ke meja pemeriksaan sambil saya mencuci tangan dulu ya Pak. Iya, dok. Baik, jadi terdapat banyak tempat untuk melakukan pengukuran tebal lipatan kulit. Yang pertama itu pengukuran pada dada. Nah, caranya itu ambil lipatan kulit dari arah diagonal antara asila dan puting. Antara asila dan puting susu setinggi mungkin. Nah, sejajar dengan lipatan bagian depan dengan ukuran 1 cm di bawah jari tangan. Jadi kita ambil lipatan di sini, terus kita ukur. Baik, selanjutnya yaitu pengukuran pada skapula. Nah, tapi Pak bisa kibalik badan dulu Pak. Nah, caranya itu kita ambil lipatan kulit dari arah diagonal sepanjang garis klepet tepat di bawah skapula dengan ukuran 1 cm di bawah jari tangan. Yang pertama, tapi Pak bisa kebelakang tangan Pak. Jadi kita menentukan dulu tulang skapulanya. Nah, terus kita ukur. Bisa kembali tangan Pak. Pengukuran yang ketiga itu bisa dilakukan di daerah mid axilla. Tapi Pak bisa diangkat tangannya Pak. Jadi ambil lipatan kulit dari arah horizontal pada garis mid axillaris tepat pada pertemuan si pisternal. Terus kita ukur. Tapi Pak Baik, kasih Pak. Pengukuran yang keempat itu bisa dilakukan di daerah suprailiaka. Jadi caranya ambil, tapi Pak bisa angkat tangan Pak. Ini Pak ya. Nah, caranya itu kita ambil lipatan kulit dari arah miring ke arah belakang garis mid axillaris ke atas iliaka dengan ukuran 1 cm di bawah jari tangan. Tapi Pak saya ukur Pak Nah, pengukuran yang kelima itu kita bisa melakukannya di daerah abdominal dengan cara lipatan kulit diambil dengan arah horizontal 3 cm di samping tali pusat dan 1 cm ke pusat umbilikus. Jadi sekitar 3 cm dari arah pusat. Tapi Pak, Itu mau bibit keras. baik, pengukuran yang keenam itu bisa dilakukan di daerah tricep dengan cara lipatan kulit diambil dengan arah vertikal pada arah antara penonjolan lateral dari prosesus akronial dan batas inferior dari prosesus olecranon dan diukur pada bagian lateral dengan bahu
bersudut 90 derajat menggunakan pita pengukur. Titik tengah ditandai pada sisi samping lengan. Pengukuran diambil 1 cm di tanda tersebut. Tapi Pak bisa kasih tangan Pak. Hmm. 90 lagi. Ya. Selanjutnya kita ukur dari prosesus akronial dan batas inferior dari prosesus olecranon. Selanjutnya titik tengah ditandai pada samping lengan dan pengukuran diambil di 1 cm di atas tanda tersebut. Dapat D. Nah, baik. Nah, pengukuran yang ketujuh itu bisa dilakukan di daerah bicep dengan cara lipatan kulit diambil dengan arah vertikal di atas bicep rahi yang sejajar dengan tricep di bagian belakang. Nah, pengukurannya itu dilakukan 1 cm di bawah jari. Tapi Pak, itu Pak. Jadi sekitar sini. Nah, pengukuran yang ke-8 itu bisa dilakukan di daerah paha dengan cara lipatan kulit diambil dengan arah vertikal pada tengah paha antara lipatan inguinal dan batas dari patella. Nah, pengukuran dilakukan 1 cm di bawah jari. Dapat D. Pengukuran yang terakhir itu bisa dilakukan di daerah betis dengan cara lipatan kulit diambil dengan arah vertikal pada lingkaran betis yang paling lebar pada bagian tengah dari betis dengan lutut bersudut 90 derajat seperti ini. Terus kita ukur di lingkaran yang paling lebar. Dapat D. Nah, seperti ini. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan lingkar perut. Nah, yang pertama itu kita mempersiapkan alat dan bahan. Nah, adapun alat yang akan digunakan yaitu berupa meteran dan atau berupa pita meter seperti yang saya pegang ini. Dan alat ini saya sudah pastikan kalau alat ini masih bisa digunakan dengan baik. Setelah melakukan 3 pengukuran tadi, saya akan melakukan juga pengukuran lingkar perut Bapak. Nah, tujuannya itu untuk mengetahui apakah Bapak ini mengalami obesitas sentral atau tidak. Jadi, sebentar itu saya akan menggunakan alat ini namanya pita meter yang akan saya lingkarkan ke daerah perut Bapak. Mungkin Bapak akan merasa sedikit kurang nyaman, tapi saya akan melakukannya seprofesional mungkin. Apakah Bapak bersedia? Bersedia. Ya, baik Pak, silahkan ke tempat pemeriksaan sambil saya melakukan cuci tangan dulu ya Pak. Iya. Silakan Pak. Pertama-tama kita harus pastikan dulu bahwa kita berada di depan pasien. Selanjutnya kita menentukan ujung dari kosta 12. Baik Pak Di. Baik, sekitar sini dan menentukan crista iliaca. Lalu kita ukur crista iliaca ke ujung dari kosta 12 dan di sini saya mendapatkan ukurannya itu 12. Lalu kita ambil titik tengahnya, lalu kita lingkarkan ke pinggang pasien. Dapat di. Nah, di sini itu hasilnya 73. Nah, 73 itu artinya Bapak ini tidak mengalami obesitas sentral.